dengan tangan terikat, diseret menggunakan sepeda motor, dan yang paling mengerikannya nih teman-teman, jasad lelaki parubaya ini dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Merinding dengarnya, sumpah. Hai teman-teman, makasih banyak buat kalian yang udah mau ngeklik video kedua aku. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah nonton belum video pertamanya? Buat teman-teman yang belum nonton video pertamanya nih, monggo cek link di atas ya. Tunggu dulu teman-teman, jangan buru-buru gitu. Buat teman-teman yang masih baru di channel ini, yuk kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Balkis Nazar and welcome to my channel. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya nih, untuk mensupport channel ini biar aku lebih semangat gitu bercerita di layar kalian, kalian bisa like, comment, share video ini, dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan yang terakhir nih teman-teman, kalian bisa nyalain notification-nya biar kalau aku ngupload gitu ya, kalian bisa langsung dapat update tentang video terbaruku. Oke teman-teman, gimana nih? Kalian udah penasaran gak sama cerita apa sih yang bakal aku bawain di video kedua aku kali ini? But before we proceed to the story, let us change the vibe. Seperti yang teman-teman udah baca di judul video kali ini, kita bakal membahas tentang sebuah fenomena yang terjadi di Banyuwangi yang disebut dengan fenomena ninja. Ninja apakah ini? Ninja Hattori kah? Atau kura-kura ninja? Enggak teman-teman, ninja yang ada di Banyuwangi ini enggak se-cute Ninja Hattori, malah sebaliknya. Percaya deh. Sebelum kita membahas tentang fenomenanya ini teman-teman, aku bakalan membahas tentang Banyuwanginya terlebih dahulu. Dan juga aku bakal membahas tentang sebuah peristiwa yang terjadi sebelum fenomena ini yang disebut dengan geger santet. Banyuwangi sangat terkenal dengan ilmu hitamnya teman-teman. Salah satunya adalah santet. Santet ini sudah seperti bagian dari kehidupan masyarakat Banyuwangi. Tapi tunggu deh, kebanyakan dari teman-teman kalau dengar kata santet gitu, pasti kalian mikirnya ke hal-hal yang berbau mistis kan? Boneka voodoo lah, sesajen lah, pokoknya lebih ke hal-hal yang negatif gitu kan? Tapi enggak dengan masyarakat Banyuwangi teman-teman. Contohnya dia, mereka meminta kesembuhan ke kiai dengan meminum air yang sudah didoakan, dan mereka menyebut hal ini sebagai santet putih, di mana mereka percaya bahwa santet juga dapat membantu kehidupan mereka. Namun teman-teman, ada oknum-oknum yang memanfaatkan perbedaan pemahaman budaya ini. Pemahaman bahwa santet identik dengan hal jahat menimbulkan isu bahwa dukun santet harus disingkirkan atau dibunuh. Pada Februari 1998, masyarakat Banyuwangi geger dengan masalah santet ini teman-teman. Di mana nih, orang yang diduga sebagai dukun santet menjadi sasaran kelompok misterius. Untuk melindungi dukun santet yang ada di Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Bapak Purnomo Sidik berinisiatif untuk mendata nama-nama dukun santet yang ada di Banyuwangi. Tapi sayangnya nih teman-teman, niatnya sih udah baik, tapi karena kurangnya strategi, jadinya nama dukun santet ini malah terbongkar ke khalayak ramai. Alhasil bukan malah membantu, malah menjadi petaka bagi dukun tersebut. Bocornya informasi inilah teman-teman yang menjadi awalnya muncul kelompok orang yang tak dikenal yang bertujuan untuk membunuh. Banyak orang menyebut kelompok ini dengan sebutan gantung atau gerakan anti tenung. Masyarakat pun mulai percaya bahwa kelompok ini atau gerakan ini merupakan utusan dari pemerintah, sehingga mereka pun mendukung adanya gerakan ini. Lama-kelamaan nih teman-teman, gerakan anti tenung ini menjadi semakin masif dan semakin brutal karena kurangnya kontrol dari pemerintah pada saat itu. Hal ini disebabkan karena kekuasaan Orde Baru melemah seiring terjadinya kerusuhan Mei 1998. Teman-teman penasaran gak sama salah satu cerita yang diceritakan oleh saksi mata pada masa itu tentang kesadisan kelompok ini? Jadi gini ceritanya. Ada seorang lelaki yang sebut saja namanya Budi. Pada masa itu,
Budi duduk di bangku kelas 2 SMA. Nah, pada suatu pagi nih, Budi hendak sarapan di sebuah warung nasi pecel di Banyuwangi. Saat ia hendak menyantap nasi pecelnya, tiba-tiba melintas sekelompok orang yang bersepeda motor di jalan raya tepat di depan warung nasi pecelnya. Dan apa yang disaksikan Budi pada saat itu? Dia menyaksikan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan, di mana seorang lelaki parubaya dengan tangan terikat diseret menggunakan sepeda motor oleh kelompok ini. Dan yang paling mengerikannya nih teman-teman, sekitar 500 meter, jasad lelaki parubaya ini dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Merinding dengannya, sumpah. Para dukun saat itu bersembunyi ketakutan teman-teman. Dukun-dukun yang namanya ada di data tersebut langsung ditangkap dan dibunuh oleh kelompok ini. Akhirnya nih teman-teman, pemerintah mulai membantah isu bahwa gerakan anti tenung ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah atau aparat keamanan. Tak lama setelah itu teman-teman, masyarakat pun mulai memahami dan mulai menjauhi kelompok ini. Tiba-tiba nih teman-teman, muncullah kelompok misterius lagi yang disebut dengan istilah ninja. Informasi tentang ninja ini memang sangat minim teman-teman. Tapi menurut beberapa sumber, orang-orang ini disebut sebagai ninja karena perawakan dan kostumnya saat beraksi memang sangat mirip dengan ninja yang ada di Jepang. Mereka menggunakan baju hitam gelap serta penutup wajah sehingga wajahnya tidak dapat dikenali teman-teman. Selain itu teman-teman, kesaksian dari beberapa sumber mengatakan bahwa ninja ini dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sangat cepat. Kengerian dari ninja ini tidak kalah dengan gerakan anti tenung teman-teman. Mereka membunuh target mereka dengan sadis dan tidak manusiawi. Aku punya cerita lagi nih dari saksi mata yang menjadi korban penyerangan ninja ini. Seorang lelaki bernama Ainur Rohim menceritakan bahwa pada suatu malam ia melihat sesosok bayangan. Awalnya ia belum yakin, sesosok bayangan apa sih itu sebenarnya? Dan dia pun mulai mendekati bayangan tersebut. Dan tiba-tiba teman-teman, bayangan itu sudah membacoknya dari sebelah kanan. Ia pun menjerit kesakitan dan akhirnya ia pun pingsan dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi setelahnya. Tapi yang anehnya nih teman-teman, kalau gerakan anti tenung targetnya adalah para dukun, kalau ninja ini targetnya berbeda teman-teman. Bukan hanya kaum agamis saja, mereka juga menyerang beberapa pegawai pemerintah. Dalam sehari nih teman-teman, setidaknya terdapat 2 orang yang ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi yang sangat mengerikan. Ada yang digantung, dibacok, atau dipenggal kepalanya. Para ninja ini dikatakan sudah sangat terlatih dan sangat sistematis dalam melakukan aksinya teman-teman. Ketika listrik tiba-tiba padam teman-teman, para warga sudah tahu bahwa mereka harus bersiaga karena para ninja sudah akan memulai aksinya. Tak lama kemudian, setelah pemadaman itu, setidaknya ditemukan 1 atau 2 orang yang sudah tewas dengan sangat mengerikan teman-teman. Biasanya, para ninja ini melakukan pembunuhan tidak mengenal tempat dan waktu teman-teman. Siang hari pun, jika ada kesempatan, mereka akan melakukan aksi mereka walau tempat tersebut dijaga oleh beberapa orang dewasa. Masyarakat pun mulai resah nih teman-teman. Mereka sudah tidak tahan lagi dengan aksi para kelompok beringas ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan balik teman-teman. Para pria dewasa berjaga di malam hari dan anak-anak serta para wanita bersiaga di dalam rumah dengan mengunci seluruh pintu dan jendela. Alhamdulillah nih teman-teman, cara ini membuahkan hasil.
satu persatu orang yang diduga sebagai ninja ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat menganggap bahwa aparat keamanan pemerintah sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Memang saat fenomena ninja ini terjadi, peristiwa reformasi 1998 telah terjadi dan pemerintah masih dalam fase pemulihan. Namun teman-teman, walaupun sudah menangkap beberapa ninja, masyarakat masih dibingungkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu, semua ninja yang ditangkap oleh masyarakat merupakan orang gila. Dan pada saat itu, masyarakat malah kebingungan, karena saat itu wilayahnya malah kedatangan orang gila yang tidak tahu dari mana asalnya. Namun anehnya nih teman-teman, saat orang gila ini ditanyai tentang peristiwa geger santet dan juga fenomena ninja ini, mereka mulai menunjukkan ketidakwarasan mereka. Beberapa orang percaya bahwa orang gila ini merupakan orang yang terlatih, yang diserahi tanggung jawab, di mana ketika mereka tertangkap, mereka harus bersikap tidak waras dan tidak menjawab pertanyaan dalam bentuk apapun. Lagi pula nih teman-teman, bagaimana bisa masyarakat biasa yang tidak mengenal strategi bisa melakukan pembunuhan keji yang sangat strategis dan tidak ketahuan sama sekali? Melihat maraknya aksi para ninja ini teman-teman, muncullah desakan dari para ulama di Jawa Timur kepada pemerintah. Mereka menuntut pemerintah untuk mengusut dan menindaklanjuti secara hukum orang-orang yang terlibat dalam peristiwa kelam ini teman-teman. Tak lama setelah itu teman-teman, pemerintah pun mulai menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Orang-orang yang sebelumnya membunuh ditangkap dan diadili oleh pemerintah. Sampai sekarang, peristiwa geger santet dan peristiwa ninja ini dikenal sebagai peristiwa kelam yang terjadi di Banyuwangi. Agar stigma Banyuwangi tidak identik dengan hal-hal yang kelam, akhirnya pemerintah pun berusaha untuk menonjolkan sektor pariwisatanya teman-teman. Secara perlahan nih teman-teman, citra Banyuwangi dikenal sebagai lokasi dan tempat wisata yang indah. To be honest nih teman-teman, aku belum pernah ke Banyuwangi. Tapi setelah aku searching tentang spot-spot wisata yang ada di Banyuwangi, jujur sih, wajib banget buat teman-teman masukin ke list travel kalian. Apalagi nih, buat teman-teman yang suka nature travel, go check this out. Oke teman-teman, cuman itu yang bisa aku ceritain di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya saran cerita untuk aku bahas di video-video selanjutnya, monggo bek male-male buat comment down below. And also, I'm so sorry for any mistakes. Bye bye, thank you for watching, see you on my next video. Sarangnya.